Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pembelajaran Bahasa Arab MI. Materi kita pada hari ini adalah metode gramatika translation. Baik, apa sih metode gramatikal itu? Ya, karena kita belajar gramatika translation, maka kita harus membedah terlebih dahulu apa itu gramatika, apa itu translation. Nah, makanya di sini kita harus tahu dulu apa sih metode gramatika itu. Nah, jadi metode gramatika itu adalah metode tata bahasa yang cara menyajikan bahan pelajarannya dengan cara menghafal aturan-aturan atau kaedah-kaedah tata bahasa Arab yang mencakup nahwu, shorof. Ya, kita tahu di dalam bahasa Arab itu ada gramatikalnya bahasa Arab itu adalah nahwu, shorof. Nah, metode ini juga sering disebut dengan metode tradisional atau thoriqah intiqaiyah, dan metode tata bahasa ini juga sangat kuat berpegang pada disiplin mental dan pengembangan intelektual. Jadi seperti itulah gambaran dari metode gramatikal. Oke, lanjutnya ciri utama metode gramatikal. Nah, jadi setelah kita mengetahui apa itu metode gramatikal, sekarang kita lanjut ke ciri utama metode tersebut. Nah, metode gramatikal ini memiliki 4 ciri. Pertama, menitik beratkan keterampilan membaca, menulis, dan terjemah. Tapi di sini lebih ke menulis dan terjemahnya. Yang kedua, menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar dalam PBM, atau jadi dalam proses pembelajaran guru itu menggunakan bahasa ibu, atau kalau kita di negara Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia, tidak langsung praktek menggunakan bahasa Arab, seperti itu tidak. Selanjutnya, memperhatikan sisi gramatikal sebagai sarana pembelajaran bahasa asing. Jadi memperhatikan sisi gramatikalnya, atau kalau bahasa Arab itu di nahwu sorobnya sebagai sarana pembelajaran bahasa asing atau bahasa Arab ya. Selanjutnya, guru seringkali memfokuskan analisis gramatikal atau tata bahasa pada kalimat-kalimat bahasa yang dipelajari. Oke, sekarang kita lanjut ke kelebihan metode gramatikal. Nah, kalau tadi kita udah tahu apa sih metode gramatikal, terus ciri-cirinya apa. Nah, sekarang kita lanjut ke kelebihan metode gramatikal ini. Nah, kelebihan dari metode gramatikal adalah pertama, siswa terbiasa menghafal kaidah-kaidah tata bahasa asing. Kalau di sini ya kaidah tata bahasa Arab yang sangat diperlukan untuk mampu bercakap-cakap dalam bahasa asing yang benar dan mampu menulis dengan betul ya. Jadi kelebihan dari metode gramatikal ini, siswa diajar untuk membuat kalimat yang betul itu seperti apa susunannya. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya asal membuat kalimat, tapi diajar untuk membuat kalimat yang baik dan benar, seperti itu. Itu kelebihan pertama. Kelebihan yang kedua yaitu melatih mental, disiplin, dan ulet dalam mempelajari bahasa. Nah, ini ya, melatih siswanya biar lebih ulet, disiplin. Karena belajar gramatikal ini banyak sekali hafal harus hafal, menghafal beberapa kaidah-kaidah atau hampir semuanya harus dihafalkan. Jadi perlu keuletan biar hafal semua kaidah-kaidah tersebut. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga yaitu bagi guru tidak terlalu sulit
menerangkan metode ini karena kemampuan percakapan tidak diutamakan. Jadi yang diutamakan di sini metode gramatikalnya untuk muhadasah secara langsung itu tidak diutamakan. Dengan kata lain, guru asalkan dia menguasai gramatika atau tata bahasa yang baik, maka pengajaran dapat dilaksanakan dengan baik. Seperti itu. Oke, lanjut. Kekurangan metode gramatikal. Nah, kalau tadi sudah kita membahas tentang kelebihan, sekarang ke kekurangannya. Nah, kekurangan metode gramatikal ini adalah secara didaktis dan psikologis, metode ini bertentangan dengan kenyataan bahwa penguasaan bahasa seseorang tidaklah didahului dengan pengajaran gramatika, tetapi melalui peniruan ucapannya. Kalau kita biasanya mengajar anak kecil, itu kan mereka tuh suka meniru. Jadi untuk belajar bahasa Arab di MI, mungkin ini termasuk kekurangannya metode gramatikal ini. Ya. Yang kedua, penguasaan gramatika tidak dengan sendirinya menguasai percakapan, karena belum tentu orang yang menguasai kaidah-kaidah bahasa Arab ini bisa menguasai percakapan dengan fasih seperti itu. Walaupun tidak sedikit yang menguasai gramatikal juga menguasai percakapan bahasa Arab atau muhadasahnya. Kekurangan yang ketiga yaitu dapat membosankan atau menjenuhkan, terutama apabila gurunya tidak dapat menyajikan pelajaran secara baik dan menarik bagi siswa, ya, apalagi mengajar untuk anak MI. Kalau cara mengajarnya membosankan, pasti nanti bisa ditinggal tidur sama anak, seperti itu. Oke, selanjutnya, apa sih metode translation itu? Nah, tadi kita sudah membahas metode gramatikal. Sekarang kita ke metode translation-nya. Nah, jadi metode translation kalau dalam bahasa Indonesianya adalah metode terjemah, yaitu metode menerjemahkan, dengan kata lain menyajikan pelajaran dengan menerjemahkan buku-buku bacaan berbahasa asing. Kalau mata kuliah pembelajaran bahasa Arab MI berarti ya bahasa Arab ke dalam bahasa sehari-hari, bahasa kita, bahasa Indonesia. Dan buku bacaan tersebut tentunya telah direncanakan sebelumnya. Jadi itulah metode translation. Jadi guru membawa buku bahasa Arab. Nah, ayo diterjemahkan. Ini kita terjemahkan bersama-sama. Ini termasuk metode translation. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan metode translation. Nah, langkah-langkah pelaksanaannya, pertama, guru menunjuk atau menentukan bahan-bahan bacaan yang akan diterjemahkan kepada siswa atau anak didik. Jadi, guru sudah menyiapkan materi apa yang nantinya akan diterjemahkan. Yang kedua, guru membuka seri pertama pelajaran baru itu dan menerjemahkan. Jadi guru itu membuka seri pertama pelajaran yang baru. Selanjutnya memulai menerjemahkan per kalimat. Seperti itu. Selanjutnya, apa sih metode gramatika translation? Nah, sekarang ini metode gabungan ya. Karena yang kita bahas hari ini adalah metode gramatika translation. Jadi metode gramatika translation ini adalah gabungan antara metode penguasaan kalau dalam bahasa Arab itu nahwu shorof atau kaidah-kaidah tata bahasa, ya. Dan metode menerjemahkan ini kita jadikan satu seperti itu. Jadi metode ini merupakan metode pembelajaran bahasa asing yang lebih dulu telah berkembang. Dari namanya kita bisa pahami bahwa dalam penerapannya metode ini banyak menekankan pada penggunaan gramatika atau tata bahasa dan praktik penerjemahan dari bahasa ibu ke dalam bahasa sasaran atau kebaliknya. Dari bahasa sasaran ke bahasa ibu. Kalau kita belajar bahasa Arab ya dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.
Metode ini bahkan harus kita akui sebagai metode yang paling populer digunakan dalam pembelajaran bahasa asing, baik di sekolah, pesantren maupun di perguruan tinggi ya. Ini jadi termasuk metode yang sudah lama, yang paling lama dalam pembelajaran bahasa Arab ya. Selanjutnya kelebihan metode gramatika translation. Kelebihannya tanpa disadari siswa atau peserta didik. Jadi tanpa disadari siswa atau peserta didik itu memperoleh pengetahuan dari keduanya, baik dari grammarnya maupun translationnya. Jadi tanpa kita sadari peserta didik itu bisa menguasai tata bahasanya dan juga menguasai tarjamah dengan pengetahuan yang utuh ya, seperti itu. Selanjutnya kelebihan yang kedua adalah meskipun belum dengan sendirinya siswa dapat aktif atau lancar bercakap-cakap berkomunikasi menggunakan bahasa Arab, tapi siswa paling tidak dapat berbahasa secara pasif. Jadi bahasanya tidak aktif tapi secara pasif siswa bisa bercakap-cakap atau berkomunikasi menggunakan bahasa Arab seperti itu. Nah, yang terakhir setelah kita mengetahui kelebihan, sekarang kekurangannya. Kekurangan metode gramatika translation ini apa? Nah, kekurangannya pengajar hanya dapat menyusun atau membimbing siswa terampil berbahasa pasif. Berbahasa pasif itu ya jarang menggunakan atau dalam kegiatan sehari-hari ngobrolnya bukan menggunakan bahasa asing yang kita pelajari, tetapi lebih ke bahasa ibu. Nah, secara linguistik dibutuhkan guru yang terlatih, ya betul. Jadi butuh guru yang benar-benar menguasai, terutama di gramatikanya dan juga menguasai betul mufrodat, karena menerjemahkan itu kalau tidak menguasai mufrodat saya rasa sangat mustahil seperti itu. Selanjutnya, tidak sesuai bagi orang yang tuna aksara. Ya, tidak bisa baca. Misalnya anak kecil atau imigran tertentu. Jadi bagi anak kecil atau imigran atau ya semisal kita haji lah. Itu kalau diajak ngobrol pakai bahasa Arab itu ya sangat kesulitan seperti itu. Jadi ini kekurangan dari metode gramatika translation. Karena kita tahu setiap metode apapun itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Tugas kita adalah menggabungkan metode-metode tersebut biar pembelajaran bahasa Arab nanti bisa berhasil dan tujuan yang kita canangkan di awal pembelajaran bisa tercapai. Oke, mungkin itu pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.